Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ester 2 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Samai bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari, berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik.
ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Esther, sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian. Selanjutnya, silakan Ibu Lilis dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Timotius, bentar ya Pak. Ya, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai berapa Pak? 1 sampai 16. Oh iya. Baik. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang
telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Nirliana, Bu Lilis, terima kasih Pak Ida, terima kasih Pak Hawi. Firman Tuhan judulnya pagi hari ini Ratu Esther. Silakan, Mr. Paul. Ya, tolong ayat 16 tadi di garis bawahi, warnain maksudnya, kasih warna. Terus ya, ini ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, saudara ya. Bertekunlah semuanya, dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, saudara, banyak orang, para penginjil-penginjil, pelayan-pelayan Tuhan, ya, dia begitu getolnya, ya, memberitakan firman Tuhan, saudara ya, memberitakan Injil dalam tanda kutip, ya, apapun, menjelek-jelekan Islam lah, atau pokoknya memberitakan Injil dalam versinya masing-masing, saudara ya. Tetapi mereka lupa, saudara ya, bahwa tindakan kita, kelakuan kita berbicara lebih keras daripada mulut kita, saudara. Pemberitaan Injil yang paling efektif adalah dengan apa, saudara? Perbuatan kita. Ya, itu lebih efektif. Menjadi teladan, saudara. Walaupun Anda perlu memberitakan, tetapi perbuatanmu itu akan mengkonfirmasi pemberitaanmu. Kalau pemberitaanmu begitu hebat, tapi perbuatanmu tidak sebanding dengan apa yang kamu beritakan, justru akan mematikan semua yang kamu katakan itu akan mati, saudara. Akan menjadi sia-sia. Justru akan membuat cemoohan. Ya, kalau perbuatanmu tidak seperti yang kamu katakan, tidak seperti yang kamu beritakan, maka semua berita Injilmu itu akan menjadi cemoohan. Ya, saudara, tadi kita baca kitab Esther, saudara ya. Bagaimana Esther dia berlaku sedemikian rupa, ya. Kalau kita kemarin baca urutannya dari mulai Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, ya. Bagaimana mereka menolak untuk bahkan untuk makan makanan yang bermewah-mewah, makan hidangan raja yang dipersembahkan berhala. Tetapi mereka juga menjaga hidup mereka sangat hati-hati, saudara.
di dalam iman mereka, dalam kesalehan mereka, ya, dalam kepius, ya. Pius itu ya adalah kesalehan, kehidupan, kelakuan yang benar, ya. Kelakuannya benar, saudara, ya. Banyak orang kehidupannya tidak menjadi berkat. Kalau tadi lihat Esther, ya, bahkan keluarganya, Mordekainya, bahkan kehidupannya semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Dan Esther dikatakan mendapat kasih karunia di depan raja dan semua orang yang ada sekitarnya. Berkenan, saudara, ya. Karena ada kehidupan yang pius, yang saleh. Ada kehidupan yang konsisten, ya, sehingga orang menjadi berempati dan bersimpati, saudara, ya. Ada kehidupan yang benar. Saudara, banyak pemberita-pemberita Injil yang tidak konsisten dengan perbuatannya. Dan dia dengan bangga berkata dia sudah memberitakan Injil, sementara ternyata kelakuannya jauh dari apa yang dia beritakan. Akibatnya tidak ada orang yang dimenangkan, saudara. Kan hari-hari ini Anda sedang dipertontonkan, ya kan? Dengan segala macam drama-drama orang-orang yang katanya memberitakan Injil, tetapi sebenarnya dia tidak memberitakan Injil, hanya sport otak, saudara. Debat khusus sport otak nanti berakhir di penjara mewek, saudara. Ya kan? Kelakuannya bagaimana? Nggak jelas semua, saudara. Ya, berebut donasi, ya kan? Saling bidat-membidatkan, ujungnya saling misu-misu dengan kata-kata yang jorok-jorok, saudara, ya. Dengan kemarahan, saudara, ya. Dengan kemarahan yang luar biasa. Apakah mereka memberitakan Injil, saudara? Enggak. Mereka hanya sport otak dan mencari donasi lewat YouTube, saudara. Kelakuan kita setiap hari itu sangat diperlukan. Buahnya itu, saudara, ya. Sebenarnya ini lagi cerita buah. Ya. Karena apa, saudara? Ya, ada dua hal. Ya. Ada yang namanya karakter, yang diproses terus-menerus, yang kita harus mengupayakan dengan kedewasaan kita, tapi ada yang namanya buah, yang terjadi dengan sendirinya. Orang yang penuh kasih, itu nggak bisa, saudara, dibuat-buat. Ya. Lama-lama jadi munafik dia kalau dibuat-buat. Dan lama-lama orang akan tahu, jadi enak. Orang yang penuh dengan sukacita, itu nggak bisa dibuat-buat, saudara. Ya, dalam kondisi tertekan, keluar tuh. Sukacitanya, kasihnya, ya, damai sejahteranya, kebaikannya, kemurahannya. Kalau dasarnya memang ada buahnya itu, ya dia kan terus berbuah, saudara. Kelihatan bahkan ketika kondisi topan badai, buah itu tetap ada. Nah, kalau karakter, bagaimana? Itu metanoia, dimulai dari mana? Dari sini, saudara. Cara kita berpikir, kemudian mengubah cara kita bersikap. Dimulai dari metanoia, berubahlah oleh perubahan akal budimu. Itu terus-menerus metanoia itu, saudara, ya, proses yang terus-menerus, yang Anda mau orang Kristen, mau orang bukan Kristen, orang kafir, mau orang apa, orang Arab, orang Cina, orang apa, metanoia itu harus terus-menerus, saudara, ya. Tergantung Anda metanoia ke arah Kristus, atau ke arah apa yang menjadi patokan Anda. Beberapa orang aliran meditasi, metanoianya ke arah meditasi. Orang-orang Islam metanoianya pengen kayak Muhammad, saudara, cabul. Orang-orang yang Buddha, dia pengen seperti Siddhartha Gautama, dan juga seperti Kuan Im, bermetanoia, ya. Kita anak-anak kerajaan terang, kerajaan surga. Kita ingin bermetanoia supaya kita seperti Yesus, serupa Yesus. Itu, saudara, ya. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan kita nanti akan bertambah hikmatnya, saudara. Ya, dua hal. Metanoia dan berbuah rohnya, saudara. Metanoia, Paulus, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Kalau buah roh, itu hasil otomatis, natural. Ya, Anda nggak bisa korok-korok itu pohon itu berbuah nggak? Kalau nggak berbuah, wah, gua cekek lu pohon. Nggak bisa, saudara. Kalau kamu kasih nutrisi yang bagus, bibitnya bagus, ya, dan ranting itu tetap melekat pada batangnya, ya pasti berbuah sendiri, saudara, ya. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah Anda ancam-ancam.
taruhin bom molotov segala macam, tidak perlu saudara berbuat sendiri dia. Asal benar perlakuan treatmentnya itu otomatis. Tapi kalau metanoia harus kita yang mengupayakan. Ya, bagaimana kita bersikap karena tiap zaman berbeda, saudara ya. Ya, makan jangan kecap-kecap. Kalau minum air jangan diseruput-seruput kayak anjing. Misalnya kan ada orang-orang yang begitu katakan. Itu berubah setiap zaman. Ya, kedisiplinan ya di dalam kehidupan sehari-hari yang kita kejar, yang kita targetkan, semua itu berubah disesuaikan dengan zaman, saudara. Kalau metanoia itu ya. Namun kalau kita punya metanoia kita ke arah Kristus, maka nggak akan lekang oleh zaman. Nah, kalau kita mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita, apa yang kita beritakan, makanya saudara, kalau saudara lagi ngomong, Anda sudah ngalami belum yang Anda ngomong? Itu penting, saudara ya. Kalau Anda belum ngalamin, Anda rugi loh. Alamin dulu, saudara ya. Setiap saya ngomong sama Anda, saya sudah ngalamin. Sehingga kalau saya ngomong itu mantap, saudara ya. Saya sudah ngalami. Ya. Tanpa pengalaman itu, Anda akan menjadi kosong. Pemberitaanmu akan tidak ada isinya. Bahkan Anda sudah mengalami pun, cocok-cocokan juga bisa kan? Cocokmologi saja kan? Oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan. Anda yakin nggak karena itu? Oh pasti karena ini. Jangan-jangan itu tahayul nenek-nenek tua lagi. Ya kan? Oh kamu begini, ini Agustan kena asap ini. Oh ini siapa lagi kena asap, sedikit-sedikit asap. Jangan-jangan tahayul lagi. Anda pernah ngalami nggak? Oh saya pernah ngalami, ya. Saya memaki-maki Tuhan, saya nggak mati tuh. Malah Tuhan mengasihi saya. Saya dibawa bertemu, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ya walaupun dalam badai tentunya ya. Nah, makanya dengan apa Anda menakar, mengukur, ya kan? Semua kan ada ukurannya. Metanoia itu tiap hari terjadi, saudara ya. Kita mau seperti Yesus. Bagaimana supaya seperti Yesus? Ya logos. Dari logos itu kita bisa seperti Yesus, ya. Hanya logos, ya. Dari logos. Lalu Anda penuhi logos itu dengan cinta. Sehingga Anda bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Tetapi kalau buah, itu dengan sendirinya hubunganmu bersama dengan Kristus, ya, hubunganmu dengan Kristus itu yang akan menghasilkan buah otomatis. Kasih itu keluar sendiri, sukacita itu keluar sendiri, damai sejahtera itu keluar sendiri. Anda perlu ini, saudara. Ketika saudara mengerti ini, awasilah dirimu dan ajaranmu, bertekun, dan kita bertekun di dalam ini, saudara, engkau akan menyelamatkan dirimu, saudara. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mengawasi dirimu sendiri, kamu seakan-akan Kristen, kamu penginjilan, dalam tanda kutip ya, entah penginjilan model apa, saya nggak ngerti, ya tiba-tiba kamu tidak berbuah. Kamu nggak mengawasi dirimu sendiri, kamu tidak mengalami metanoia juga, saudara. Lalu, apa dong? Satu, kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Udah pasti, orang yang nonton enak, saudara. Nggak kepengin menjadi pengikut Yesus. Pengikutnya aja kayak begitu, saudara. Nggak kepengen, saudara. Beda dengan komunitas kita. Makanya saya selalu berkata, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus ya dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Mengapa saudara saya selalu berkata gitu? Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri, hati-hati hidup menjadi teladan. Hati-hati. Ya, bertekun, harus bertekun. Saya selalu koreksi setiap hari dengan antara metanoia dengan buah roh, saudara. Ya, metanoia itu kan membuat Anda jadi dewasa ya, Anda akan menjadi sehingga Anda yang tadinya sering konflik jadi lebih jarang berkonflik, gitu ya. Anda lebih tadinya Anda nggak tahu cara menghadapi sebuah konflik, Anda jadi lebih pintar, lebih dewasa. Nah, ya, metanoia itu membuat Anda seperti itu. Ya, kalau buah roh itu membuat Anda semakin menjadi berkat dan dinikmati oleh orang lain dan Tuhan yang akan menambahkan buah itu kepadamu, saudara, menjadi ukuran dari kamu ini sudah selamat apa enggak. Ya, karena orang non-Kristen dia bisa bermetanoia, ya seakan-akan dia seperti seorang yang Kristen, saudara, kayak Buya Sakur. Dia punya pikiran, punya metanoia, ya kan, kayak Gus Dur, ya kan, dan beberapa orang-orang Islam yang sangat liberal, ya, mereka bermetanoia, saudara. Seperti metanoianya orang Kristen, cara berpikirnya. Artinya ada sebuah kebenaran universal.
Tapi kalau buah roh itu nggak bisa nipu, nggak bisa dibuat, saudara. Karena buah roh itu timbul dengan sendirinya akibat hubunganmu bersama dengan Tuhan. Kasihmu melimpah, sukacita, damai sejahtera, kebaikanmu, kemurahanmu, itu melimpah otomatis dalam segala tekanan, dalam segala keadaan, dalam segala kencetan, saudara. Ya, penguasaan diri, kesetiaan, itu semua otomatis semua, saudara ya. Sabaran itu keluar sendiri. Buah roh itu keluar sendiri. Nah, kalau kamu mengawasi dirimu dan ajaranmu dan bertekun di dalam itu, kamu akan menyelamatkan dirimu. Karena kamu jadi tahu, oh ternyata aku tidak berbuah. Anda sadar. Aku pemberitaan Injil kemana-mana, saya sadar, saudara ya. Saya memberitakan Injil kemana-mana, ternyata buah saya nggak ada. Saya sadar, saya bertobat. Nah, akhirnya sekarang buah itu makin nyata. Saya merasakannya, istri saya merasakannya, anak-anak merasakannya, semua orang yang dekat di sekeliling saya merasakan buah itu. Ya, selain menyelamatkan diriku sendiri, ya karena aku jadi tahu selama ini aku tidak berbuah. Selama ini jadi saya sadar, aku tidak berbuah. Kenapa bisa begini? Anda nyadar nggak kalau Anda nggak berbuah? Hati-hati, saudara. Anda harus sadar diri. Anda berbuah apa enggak? Harus jujur. Di mana buah karaktermu, ya kan? Ada buah rohmu, ada buah jiwa-jiwa enggak di situ? Anda harus sadar, Anda harus jujur loh. Enggak ada. Oh, buah roh gimana buah roh? Waduh, saya gerusa-gerusu, saya pemarah, saya masih pendendam, saya masih tidak ada sukacita, saya masih, dan seterusnya ya, tidak penguasaan diri. Anda belum berbuah. Wah, jangan-jangan Anda belum lahir baru. Dan Anda belum bertekun di dalam, atau Anda belum bertekun dalam kelahiran barumu. Kamu berhenti. Ya. Dan menyelamatkan semua orang yang mendengar pemberitaanmu, saudara. Kalau Anda bertekun, ya, Anda mengawasi dirimu sendiri, bertekun di dalam itu, saudara ya. Maka selain kamu sendiri yang selamat, orang-orang sekeliling kamu juga akan diselamatkan. Itulah sebabnya Paulus berkata satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Dengan percaya banget Paulus ngomong begitu. Kenapa? Ya, dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 itu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena orang-orang ini bermetanoia dan orang-orang ini juga mengalami kelahiran baru dan penuh dengan roh sehingga dia berbuah roh. Orang-orang sekitarnya selamat, saudara. Ikut ke bawah, merasakan damai sejahtera dan keselamatan itu. Itu rumusnya kan begitu, saudara ya. Simpel sekali. Masalahnya Anda lalai untuk mengawasi diri, Anda lalai untuk jujur, apakah benar Anda ini sudah bermetanoia dan berbuah roh. Buah roh itu Anda nggak bisa buat-buat sekali lagi. Anda hanya satu-satunya adalah Anda harus melekat erat sama Tuhan Yesus dalam pembacaan firman dan berdiakonia. Sehingga Anda penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan rema sehingga Anda bisa berbuah. Nggak ada cara lain. Ya, makanya pertanyaan, apakah aku sudah berbuah? Ya, apakah aku berbuah? Dan Anda nggak bisa menipu diri sendiri, saudara. Jujur, buahnya apa? Buahnya apa? Tanya yang jelas dong. Anda boleh menipu orang lain, Anda sendiri mau nipu dirimu sendiri. Saya mah dulu nanya ya, buah saya apa ya? Nggak ada, saudara. Dan saya sedih sekali, saudara, waktu saya tengok dulu ya, berapa 10 tahun yang lalu ya. Itu ternyata nggak ada buahnya Tuhan ya. Nah, iya kamu. Setelah itu sudah saya ingin berbuah. Melekat erat sama Tuhan. Ya, dalam apa? Dalam firman-Nya. Dalam kasih-Nya. Akhirnya, lama-lama kemudian mulai buah itu nampak, saudara. Waduh, lega sekali saya, saudara ya. Makanya itu ada orang-orangnya, pengikutnya Lukas itu ya. Dia ngomong sama saya, udah mau rapture, saya bilang, nah emang kamu di rapture? Sebetulnya artinya gini, rapture itu nggak ada, saudara ya. Bahasa rapture itu di Alkitab itu nggak ada rapture, nggak ada ya. Adanya adalah tubuhmu di balik tubuh kemuliaan. Yang benar itu ya, saudara ya. Nah, itu kapan terjadinya? Nanti, kalau antikris, Yesus datang untuk membunuh antikris itu sambil rapture kita. Itu maksudnya seperti itu, saudara ya. Saya nggak lagi ngutukin dia, cuma saya lagi. Dan memang syaratnya apa? Anda harus diakonia loh, saudara. Kalau enggak, Anda nggak bisa rapture loh. Anda harus serahkan hartamu semuanya, Anda nggak punya kemilikan loh. Baru Anda bisa rapture loh.
Anda bisa menyambut para ausia. Ya, yang benar adalah para ausia ya, bukan rapture ya. Para ausia itu adalah kedatangan Tuhan. Ya. Oke, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan demikian kamu selamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar kamu. Jangan cuma debat kusir, saudara. Jangan cuma skor otak, hati-hati. Nanti Tuhan datang, kamu ditolak, saudara ya. Nanti kamu mati, kamu tidak masuk surga, terus kamu protes, ternyata kamu nggak ada buahnya. Ditanya buahnya apa? Nggak ada, nol putul. Ya, hati-hati saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.